Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hai teman-teman, hai adik-adik. Kalian, aku satu poin aja ya di sini. Di sini aku sebenarnya nggak tahu sih mau ngomong apa, nggak punya tema apapun. Cuman kalau aku lihat dari anak-anak zaman sekarang, banyak yang mereka tanpa mereka sadari, mereka tuh sebenarnya udah nyusahin orang tua mereka. Alasannya banyak. Mereka iri hati dengan teman mereka. Mereka kepingin apa yang mereka mau harus tercukupi. Halo, itu orang tua, bukan bank yang kamu tinggal minta uang di mereka terus mereka kasih yang kamu mau. Dan mereka mendapat uang itu bukan dari pohon uang yang mereka tinggal petik, mereka kasih ke kamu. Mereka harus bekerja keras dengan waktu, tenaga, pikiran, dan tubuh mereka tuh harus benar-benar sehat. Coba deh kalian pikir, bagaimana kalian besar nanti, kalian menjadi orang tua, kalian berada di posisi sebagai orang tua, terus anak kalian memperlakukan hal yang sama. Sakit hati nggak orang tua? Menderita nggak orang tua? Beban pikiran nggak orang tua? Itu jelas. Karena apa? Seorang anak yang menuntut, "Mah, Pak, aku mau beli ini, kasih aku uang, harganya segini." Pasti orang tua kata, "Sabar ya nak, nanti kalau kita beli." Dengan kata sabar itu, dalam hati mereka, dari mana ya bisa dapat uang? Mereka berpikir, aku harus cari tambahan dari mana? Betapa besarnya beban orang tua. Selain dari mereka harus mendidik anak mereka harus merawat anak mereka juga harus mencukupi kebutuhan anak mereka. Kita sebagai anak, ada juga anak yang memang mereka tidak minta langsung dengan orang tua, mereka tidak menuntut kepada orang tua, tapi mereka menyisihkan dari sebagian uang jajan mereka. Oke, fine, itu memang betul, itu kamu dapat barang itu dari hasil sisihan uang saku kamu, tapi tetap awal dari uang itu dari siapa? Dari orang tua kamu. Kamu mikir gak sih, kamu pernah beli satu barang, kamu pingin banget barang itu, ya sebenarnya barang itu tuh gak terlalu penting-penting banget buat kehidupan kamu, tapi kamu usaha buat nyisihin dari uang saku kamu, terus kamu beli barang itu, ternyata pas kamu udah beli gak ada fungsi apa-apa, gak ada manfaatnya. Karena apa? Karena kita hanya lapar mata. Kamu beli, kamu setengah mati loh, itu kita sisihin uang itu tuh susah, lumayan susah. Karena apa? Karena kita nggak jajan, karena kita cuma jajan 1.000 atau 2.000 buat ini. Hello, sekarang anak sekolah buat jajan aja itu sebenarnya 2.000 itu udah nggak laku. Paling kecil 5.000, itu pun maksain banget. Sebenarnya tuh sekarang tuh kalau anak itu zaman sekarang tuh 15.000 kali itu udah paling kecil. 10.000 sampai 5.000 itu udah paling kecil. Dengan 5.000 anak zaman sekarang mau jajan buat bawa ke sekolah gak terlalu mungkin. Kita kembali lagi ke topik yang awal. Jadi kamu udah sisihin uang sampai kamu dapat beli sesuatu, ternyata barang itu nggak kamu pakai, hanya sebagai hiasan dalam kamar kamu. Kamu mikir gak sih, ya ampun, orang tuaku dapat uang ini dengan susah payah, aku sisihin uang takutku dengan susah payah, aku udah beli barang yang aku mau, tapi ternyata barang itu nggak penting. Coba deh kalian pikir, mubazir nggak? Jelas mubazir banget malah. Dan dalam Islam sebenarnya dalam mubazir itu nggak boleh, kita berdosa loh. Kita beli apa yang kita mau tapi ternyata kita nggak pakai, itu dosa loh. Jadi gini ya teman-teman, adik-adikku,
generasi penerus bangsa dan negara. Selama kamu masih hidup dari hasil orang tua, aku cuma pesan, manfaatkan semua itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Itu aja. Jangan pergunakan kelelahan orang tua, pengorbanan orang tua hanya untuk hal yang gak penting, karena itu sama saja kita tidak menghargai orang tua kita. Mungkin saja untuk videoku kali ini. Untuk yang lainnya mungkin kita akan lihat video-video yang lain. Kayaknya sih aku juga perlu introspeksi diri. Karena apa? Ini bukan hanya untuk 1-2 orang anak, tapi ini untuk seluruh anak yang berada di dunia ini. Karena apa? Ini juga pelajaran buat aku sendiri. Bagaimana cara aku mendidik anakku, bagaimana aku cara mendidik bagaimana cara aku introspeksi diriku sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Bagaimana anak aku nanti bisa melihat aku nanti saat aku sudah tua. Jadi aku juga harus memberikan contoh buat anakku bahwa kewajiban kita seperti ini loh. Kita harus merawat orang tua tuh kayak begini loh. Kita harus lakukan ini. Kita harus berbakti sama orang tua. Kita harus mengerti perasaan orang tua. Kita harus mengerti kondisi orang tua. Kita harus menunduk pada orang tua. Menunduk bukan berarti kita menurut apapun, bukan. Kita menunduk, memang kita menurut orang tua, tapi ada memang pasti ada banyak banget, termasuk diriku sendiri, banyak banget kita menunduk, tapi orang tua tuh semakin semena-mena sama kita. Tapi tenang guys, apapun orang tua kita yang lakukan buat kita itu untuk yang terbaik. Itu hanya untuk yang terbaik buat kita. Karena apa? Hello, hidup di luar sana itu lebih keras. Jadi kenapa orang tua harus mendidik anaknya secara keras? Ya karena itu. Karena hidup di luar sana itu lebih keras daripada hidup dengan orang tua. Terus kenapa kita sebagai orang tua harus jadikan anak kita sebagai budak? Itu bukan berarti kita sebagai orang tua kita kayak pembantu, bukan. Karena apa? Karena suatu saat, karena orang tua itu tidak selamanya hidup. Orang tua itu tidak selamanya ada. Orang tua itu tidak selamanya dia kuat dan mampu untuk hadapi kita. Jadi ada saatnya kita harus benar-benar mandiri. Itulah orang tua memperbudak anaknya. Memperbudak itu dalam tanda kutip. Memperbudak dalam tanda kutip itu bukan untuk menjadikan anaknya pembantu, tapi memperbudak untuk anaknya supaya jadi mandiri. Kayaknya aku harus banyak referensi lagi untuk yang lebih baik. Dan aku juga harus banyak melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam dunia yang modern ini, dunia yang canggih ini, dengan masing-masing anak yang sifat yang berbeda-beda, ya kan. Jadi jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan aku bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Dan aku juga mohon komennya, entah itu kritik, saran untuk kira-kira mungkin ada yang salah, karena aku memang hanya manusia biasa. Aku punya rasa, aku pasti ada rasa salah, aku pasti ada salahnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa tulis lonceng supaya kalian bisa dapat video-video terbaru dari aku. Dan juga semoga semakin modern dunia ini, semakin modern negara ini, kita tidak pernah jauh dari yang namanya keyakinan kita, yaitu agama kita sendiri. Kita harus tetap berbakti, menurut dan menghormati orang tua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.